Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Laboratorium kelas D. Baik, kali ini kami akan memaparkan diskusi kami yang berjudul Prosedur Keselamatan dan Keamanan Laboratorium, dan disusun oleh Nurul Mukminah, Qosidatul Hasanah, Hafidh Fansyah, Nurul Komariah, Anita Dwi Rahmawati, dan Astri Nurdianti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemateri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nurdianti, NIM 2319167. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi keselamatan dan keamanan kerja laboratorium. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja sama, baik berupa material maupun non-material. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat praktikum, dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan praktikum. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan laboratorium serta juga tenaga kerja yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan cara penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari arti penting keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk laboratorium dan bagi para pekerja. Kesehatan kerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Dalam hal ini, dosen, mahasiswa, dan karyawan. Bahaya pekerjaan akibat kerja seperti halnya masalah kesehatan lingkungan, baik bersifat akut atau kronis, sementara atau berkelanjutan, dan efeknya mungkin akan segera terjadi atau berwaktu lama. Efek terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qosidatul Hasanah, NIM 2318085. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus karena sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa. Semakin mencukupi ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Adapun manfaat diterapkannya standar keselamatan kerja, yaitu yang pertama ada tercapainya tujuan dari sebuah proyek selesai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang kedua ada meminimal kerugian materi. Yang ketiga ada terdapatnya suasana kerja yang harmonis. Yang keempat, tingkat keberhasilan pekerjaan tinggi. Adapun tujuan keselamatan kerja yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada menjamin keselamatan setiap orang yang berada di laboratorium. Yang ketiga ada sasaran utama keselamatan kerja adalah tempat kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu simbol-simbol atau tanda-tanda yang terdapat di laboratorium. Yang pertama yaitu eksplosif, artinya mudah meledak. Bahan atau zat kimia yang diberi tanda dengan seperti ini, artinya bahan tersebut adalah bahan yang mudah meledak. Contoh zat atau bahannya yaitu amonium nitrat dan amonium selulosa. Kemudian yang kedua oxidizing, artinya mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi tanda seperti di samping ini, artinya bahan tersebut mudah teroksidasi. Contoh bahannya yaitu hidrogen peroksida dan kalium peroksida. Kemudian yang ketiga adalah flammable, artinya mudah terbakar. Bahan atau zat kimia yang diberi tanda seperti ini, artinya bahan tersebut mudah terbakar. Contoh bahannya yaitu aluminium alikil fosfor, butane dan propane, aseton, dan benzane.
Kemudian selanjutnya yaitu toksik atau beracun. Bahan atau zat kimia yang diberi tanda seperti di samping ini artinya bahan tersebut adalah bahan yang beracun. Contoh zatnya yaitu arsen triklorida dan merkuri klorida. Kemudian selanjutnya simbol bahan seperti ini. Sebenarnya simbol ini itu terbagi menjadi dua, yaitu kode XI dan kode XN. Kode XN menunjukkan resiko kesehatan jika bahan tersebut masuk melalui saluran pernafasan, sedangkan kode XI itu menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan tersebut masuk melalui selaput, lendir, dan kulit. Kemudian yang terakhir yaitu korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan yang bersifat korosif. Contoh zatnya yaitu belerang dioksida. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dengan NIM 2319055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh kasus kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dan dapat menimpa setiap pekerja. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja dan juga yang mempekerjakan. Maka dari itu, mengidentifikasi bahaya kerja akan mengurangi, bahkan mencegah bahaya melalui pengendalian bahaya kerja yang dilakukan melalui hasil analisa identifikasi bahaya kerja. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk dua jenis, yaitu yang pertama ada kecelakaan medis, jika yang menjadi korban adalah pasien. Untuk yang kedua ada kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri. Contoh yang sering terjadi yaitu yang pertama ada terpeleset. Biasanya karena lantai licin, terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Yang kedua ada resiko terjadi kebakaran, seperti adanya bahan kimia kompor, bahkan disinfektan yang mungkin mudah menyala dan beracun. Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas. Cukup dari saya, akan dilanjut oleh materi berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada perlengkapan keselamatan kerja lab. Kegiatan yang membahayakan itu terjadi banyaknya di laboratorium, karena di laboratorium sendiri itu banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya, ataupun ada banyak alat-alat laboratorium yang bisa mematik bahaya ketika prosedur atau cara penggunanya itu salah. Nah, laboratorium yang baik itu laboratorium yang memiliki perlengkapan keselamatan kerja lab yang memadai. Mengapa demikian? Karena ketika sebuah laboratorium ini memiliki perlengkapan keselamatan kerja lab yang memadai, maka akan meminimalisir terjadinya bahaya yang ada di laboratorium itu sendiri. Nah, apa itu sih contoh-contoh dari alat keselamatan kerja lab? Nah, biasanya itu perlengkapan keselamatan kerja lab itu ditempatkan di tempat yang dapat dijangkau oleh mata gitu. Nah, alat-alat ini itu adalah yang pertama APAR. Pasti kalian tahu kan, APAR itu adalah alat pemadam api ringan, di mana alat ini adalah pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran. Alat ini berbentuk tabung dan isinya itu beragam, ada yang berisi pasir, air, ataupun tepung. Nah, yang berikutnya itu ada hidran. Apa itu hidran? Hidran itu suatu alat yang memiliki selang, di mana selang ini akan menghantarkan air yang bertekanan tinggi. Alat ini juga dapat digunakan ketika terjadi kebakaran di laboratorium. Nah, yang berikutnya itu ada washer. Nah, di laboratorium sendiri itu pastinya banyak bahan-bahan kimia. Ketika bahan-bahan kimia ini terkena mata atau terkena muka kita, maka washer ini itu digunakan. Dapat diartikan washer ini digunakan untuk mencuci mata atau mencuci muka ketika mata dan muka kita ini terpapar bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Nah, yang selanjutnya itu ada
water shower. Nah, water shower ini itu juga pertolongan pertama ketika rekan kita yang ada di laboratorium ataupun seseorang yang ada di laboratorium ini bajunya terbakar. Nah, itu bisa memakai water shower. Itulah sedikit contoh dari alat perlengkapan keselamatan kerja lab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.